Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembangkit uap. Dalam pabrik gula, uap digunakan sebagai pemanas dan juga penggerak turbin pembangkit listrik dan juga turbin penggerak indikator. Pada pabrik gula, terdapat 3 jenis uap yang digunakan. Yang pertama adalah uap baru. Uap baru ini uap yang berasal dari boiler dan digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Yang kedua adalah uap bekas. Uap bekas ini berasal dari uap baru yang keluar setelah memutar turbin. Nah, uap bekas ini dimanfaatkan sebagai pemanas di evaporator. Yang ketiga adalah uap nira. Uap nira ini berasal dari pemanasan nira encer atau nira jernih di badan evaporator. Nah, uap nira ini digunakan untuk breeding, untuk memanaskan pan masak. Untuk menghasilkan uap, maka boiler perlu air pengisi. Nah, untuk penyediaan air pengisi ketel atau air pengisi boiler dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Sebelum air digunakan untuk air pengisi ketel, air harus dilakukan treatment dahulu. Nah, di sini ada 2 treatment, yaitu yang pertama adalah ion exchange, yang kedua adalah reverse osmosis. Ini adalah diagram alir pengolahan air umpan boiler menggunakan sistem ion exchange dan reverse osmosis. Saya akan menjelaskan mulai dari air masuk atau air diambil dari sungai sampai menjadi demand water atau air pengisi boiler. Nah, ini air dari sungai akan dialirkan ke dalam raw water pond. Dalam raw water pond di sini akan dicampur dengan, setelah diberi koagulan dan flokulan, air akan masuk ke labirin. Nah, ini labirin. Ini fungsinya untuk mencampur antara air dari sungai dengan koagulan dan flokulan sehingga akan menjadi homogen dan kotoran-kotoran yang terikut akan mudah mengendap di raw water pond. Kemudian air akan dialirkan ke multimedia filter. Fungsi dari multimedia filter adalah untuk menghilangkan koloid-koloid yang masih terikut dalam air. Kemudian air akan dialirkan menuju ke carbon filter. Fungsi dari carbon filter ini adalah untuk menghilangkan bau serta menghilangkan warna atau menjernihkan air, sehingga airnya nanti akan dikirim ke proses berikutnya benar-benar bersih. Air yang dihasilkan dari carbon filter nantinya akan ditampung pada raw water tank. Di sini terjadi pembagian air. Untuk air proses langsung akan diambil tanpa melalui proses yang selanjutnya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan boiler atau umpan air boiler, maka air harus masih ditreatment lagi, baik menggunakan ion exchange maupun menggunakan reverse osmosis. Kemudian air ini akan dialirkan ke ultrafiltration filter. Di sini fungsinya untuk menghilangkan kotoran sampai ukuran 10 mikron. Kemudian setelah dari sini akan dihasilkan UF product atau ultrafiltration product. Nah, air dari UF product ini akan dimasukkan ke ion exchange. Ion exchange terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama merupakan kolom kation, fungsinya untuk menukar kation, sedangkan kolom yang kedua ini adalah kolom anion. Fungsi dari kolom anion adalah untuk menukar ion-ion anion. Nah, air akan dimasukkan ke dalam. Ini akan menukar kation pada padatan yang terlalu pada air, sehingga nanti air yang keluar kationnya telah diganti dengan kation melik resin yang berada di dalam kolom kation.
Kemudian air akan dialirkan ke kolom anion. Di sini sama fungsinya, cuma yang ditukar adalah anion pada tank yang terlarut akan diganti dengan anion milik resin, sehingga yang keluar berupa air murni. Kemudian air yang keluar akan ditampung pada diamond water tank yang selanjutnya akan dialirkan ke dalam boiler untuk memenuhi kebutuhan airnya. Kemudian untuk proses yang berikutnya adalah proses reverse osmosis yang dimulai dari sand filter. Fungsi dari sand filter ini adalah untuk menghilangkan atau menyaring koloid yang masih terikut dalam raw water. Kemudian air akan dialirkan ke carbon filter untuk dihilangkan bau serta warnanya. Kemudian akan masuk ke cartridge filter 1. Cartridge filter 1 ini mempunyai ukuran 10 mikron, sedangkan cartridge filter 2 ini mempunyai ukuran 5 mikron. Kenapa dibuat berbeda? Kenapa yang dibuat besar yang depan bukan yang belakang? Karena agar tidak membuat cartridge filter ini gampang buntu karena tersumbat oleh zat pengotor pada air. Kemudian air yang keluar dari cartridge filter 2 akan dialirkan ke RO system. Nah, di RO system ini semua kandungan dalam air akan hilang atau akan tersaring. Penyaringan dalam RO system ini menggunakan membran sehingga memerlukan tekanan pompa yang sangat tinggi. Biasanya pompanya menggunakan high pressure pump. Kemudian air yang setelah disaring atau dimurnikan di RO system ini akan ditampung pada pure water tank dan kemudian diteruskan ke diamond water tank untuk ditampung dan siap digunakan untuk kebutuhan air boiler. Dan ini sedikit ringkasan cara pengoperasian ion exchange. Dan selanjutnya ringkasan pengoperasian reverse osmosis. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke penggunaan air dan uap dalam pabrik gula. Ini adalah skema penggunaan air dan uap. Uap ditunjukkan dengan panah merah, itu adalah untuk uap baru, sedangkan untuk uap nira akan ditunjukkan dengan panah berwarna coklat. Nah, uap baru yang keluar dari boiler akan ditampung di high pressure steam heater yang kemudian akan dialirkan menuju turbin generator. Dalam keluar dari turbin generator akan berubah menjadi uap bekas, kemudian akan ditampung pada low pressure steam heater. Kemudian uap ini akan digunakan untuk pemanas evaporator badan 1. Kemudian pemanas continuous vacuum fan B dan C. Sedangkan untuk vacuum fan A ini biasanya menggunakan uap bekas jika uap nira yang berasal dari bleeding evaporator kurang. Uap nira dihasilkan dari badan evaporator 1 sampai 4 dan digunakan untuk bleeding register 1, register 2 dan register 3, serta untuk vacuum fan A dan vacuum fan R, vacuum fan produk. Nah, Untuk kondensat badan pertama evaporator akan digunakan sebagai air pengisi ketel karena tidak mengandung gula yang akan ditampung pada pure kondensat tank yang selanjutnya akan dialirkan ke boiler. Dan untuk kondensat badan 2 evap sampai badan 5 dan CH akan ditampung di contaminate condensate tank
tank ini akan digunakan sebagai air imbibisi pada gilingan maupun air untuk pengarutan gula di leburan. Sedangkan untuk air kondensat yang dari bahan masak baik batch vacuum pan dan continuous vacuum pan akan ditampung pada hot water tank yang akan digunakan sebagai pemanas reheater untuk mass WD yang keluar dari crystallizer. Selanjutnya ini adalah baku mutu air pengisi ketel dan air ketel. Saya kira untuk materi pembangkit uap selesai. Saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya.